tahan dengan polusi debu, puluhan emak-emak di Dusun Ngetuk, Desa Karanglou, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, nekat menghentikan aktivitas tambang milik Semen Indonesia Pabrik Tuban. Aksi nekat emak-emak ini dilakukan dengan menghalau setiap alat berat yang hendak beroperasi. Bahkan sejumlah emak-emak menaiki kendaraan petugas keamanan untuk melampiaskan kemarahan. Amarah warga dipicu kondisi debu pekat hasil penambangan bahan semen yang masuk ke permukiman. Jarak tambangnya hanya 200 meter dari perumahan, membuat debu tertiup angin kencang dan menyebabkan warga alami sesak nafas. Ini sudah berulang-ulang kali saya telepon, saya WA. Ternyata entah direspon atau enggak, saya kurang tahu. Masalahnya nyatanya enggak ada balasan. Nyatanya masih berkeliaran sampai warga setempat ini beraksi ke klaser. Tutup blokir klaser ya. Itu kan masalahnya satu, Mas ya. Yang kedua, ini masalah penyiraman, Mas. Penyiraman ini kok istilahnya kurang memenuhi syarat gitu lah. Setelah aksi blokade selama 4 jam, warga akhirnya membubarkan diri dengan audiensi. Namun perwakilan perusahaan belum bisa mengambil keputusan lantaran jajaran pimpinan diketahui tengah berlibur. Penundaan keputusan tersebut memicu kekecewaan warga. Warga mengancam jika tuntutannya tak dipenuhi, mereka akan menggelar aksi lebih besar lagi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Suasana meriah ajang Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto, Jawa Tengah mendadak berubah menjadi kepanikan saat tribun besi yang mereka padati tiba-tiba ambruk. Penonton berjatuhan dan menimpa satu sama lain disertai jeritan minta tolong. Sejumlah penonton berupaya menyelamatkan korban dengan mengangkat perangkat tribun yang ambruk. Dari hasil pemeriksaan awal pihak kepolisian, diketahui akibat tiang besi penyangga tribun non-permanen roboh karena kelebihan beban. Selain itu, saat kejadian tengah berlangsung selebrasi dan drifter dengan melemparkan kaos kepada pengunjung di tribun VIP. Hal itu mengakibatkan penonton tidak beraturan sehingga beban tidak seimbang. Mengakibatkan karena itu non-permanen, tribun atau panggungnya adalah non-permanen, ya tentunya ada pergeseran itu, goyang segala macam, kemudian rubuh. Nah tentu ini masih dalam proses pemeriksaan kita, ya, akibat yang mengakibatkan sehingga rubuhnya itu. Akibat peristiwa ini tercatat 83 korban luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Polresta Banyumas masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ambruknya tribun VIP kejuaraan nasional Drift Seri ketiga tahun 2026 di Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi dalam kejadian tersebut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Parade budaya di Ponorogo ricuh, ratusan pengunjung berebut produk kecantikan dibagikan penyelenggara. Lagi, kabar duka kembali datang dari dunia kedokteran. Diduga tekanan pekerjaan dokter muda wanita tewas terjatuh dari apartemen Kalibata City. Serangan drone hantam fasilitas kilang minyak milik Arab Saudi. Houthi menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara. Bersama saya Ari Lase dan inilah Sindo Malam selengkapnya.
Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Kebakaran kabel menghanguskan pohon di pembatas Jalan Cinere Raya, Depok, Jawa Barat. Kebakaran memicu kepanikan warga, diduga karena panas dari kabel listrik menempel pada ranting pohon. Kebakaran di Cinere 8, Jalan Raya Cinere, nyamber apinya. Kepanikan warga terlihat di Jalan Cinere Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Usai kobaran api disertai ledakan muncul dari kabel di tiang listrik. Kobaran api kemudian terus membesar dan merambat hingga sekitar 200 meter. Sejumlah pengendara yang melintas sempat menghentikan laju kendaraannya karena khawatir api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran bersama tim dari PLN segera melakukan pemadaman dan mengamankan jaringan listrik. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh percikan panas dari kabel listrik yang menempel pada ranting pohon yang sudah kering. Dari kebakaran ini gitu. Mungkin karena ranting kering ya Mas, ya nempel ke kabel listrik itu Mas. Kalau sekarang masih padam atau gimana? Untuk sekarang sekitar sini saja yang padam, yang terganggu aja. Meski kebakaran sempat mengganggu aktivitas lalu lintas, tidak ada korban akibat peristiwa ini. Aliran listrik di sekitar Jalan Cinere Raya dipadamkan sementara selama proses perbaikan jaringan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Mobil travel terjun ke Sungai Batanghari, Jambi. Dalam peristiwa ini satu penumpang tewas. Ya, pemirsa, mobil travel jurusan Padang, Jambi tercebur ke Sungai Batanghari, Jambi. Proses evakuasi dilakukan tim Basarnas dan BPBD Batanghari berlangsung dramatis. Satu penumpang tewas terjebak dalam mobil travel, dua penumpang berhasil menyelamatkan diri. Diduga supir mobil travel kelelahan dan mengantuk. Akibatnya mobil hilang kendali hingga keluar dari jalur dan terjun ke sungai. Telah terjadi kondisi membahayakan jiwa manusia dengan kecelakaan mobil travel masuk ke sungai dengan 3 korban, 2 selamat dan 1 orang terjebak di dalam mobil. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan setelah terima laporan. Personil kantor SAR Jambi melakukan penyelaman di lokasi kejadian. Setelah melakukan penyelaman dan pengangkatan mobil, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang terjebak di mobil. Korban meninggal dunia atas nama Evi, 50 tahun. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pengendara sepeda motor bersama temannya ditegur polisi. Pemuda ini kedapatan merekam video polisi tanpa izin. Namanya Tugu Tani. Hah? Siapa yang videoin Bapak? Teman saya ini orang jauh Bapak. Namanya Tugu Tani. Kita kalau ke kiri itu Monas. Kalau ke sana? Sana tempat kampusku. Saya juga dari RSPAD Bapak. Kamu jangan tahu kenapa kamu deketin saya itu bisa jalan. Saya kalau bisa jalan ini dapat saya ambil Bapak. Pak. Gak bisa begitu. Itu maksudnya apa video saya? Ada yang bikin Bapak. Teman-teman video saya ngapain? Nggak tahu, Pak. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Parade budaya di Ponorogo, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Ratusan pengunjung berebut produk perawatan kecantikan hingga saling dorong. Ratusan pengunjung ini saling berdesakan dan saling dorong untuk mendapatkan produk perawatan kecantikan yang dibagikan secara gratis. Meski harus berdesakan dan bahkan terinjak, namun warga tetap antusias berusaha mendapatkan produk kecantikan tersebut. Aksi saling rebut ini terjadi di alun-alun Ponorogo saat digelar acara parade budaya oleh salah satu produk kecantikan. Menurut pihak penyelenggara, rencananya produk akan dibagikan secara tertib, tetapi karena jumlah pengunjung yang membludak, sehingga antrean tidak bisa dikendalikan. Warga pun berharap kedepannya acara melibatkan petugas keamanan agar berlangsung tertib dengan tetap mengutamakan keselamatan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menggagalkan peredaran ganja melalui media sosial. Rencananya ganja akan didistribusikan melalui jasa pengiriman barang di wilayah Jawa Barat. Mana di atas sana, di atas.
Petugas Unit 5 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 orang pria pengedar ganja di sebuah kontrakan di kawasan Pabuaran, Cibinong, Bogor. Para pelaku berinisial O, T, dan I tak berkutik saat petugas menggerebek mereka bersama barang bukti narkoba jenis ganja siap edar di lokasi. Ungkapan ini berawal saat tugas melakukan operasi siber dengan melihat adanya dugaan peredaran narkoba melalui akun media sosial Instagram yang menawarkan narkoba melalui daring. Penyidik langsung menelusuri jalur distribusi paket melalui data pengiriman hingga mengarah ke wilayah Cibinong, Bogor yang diduga menjadi penyimpanan sekaligus pengemasan barang haram tersebut. Dari hasil penggeledahan telah diamankan barang bukti yaitu ganja berupa daun, batang, dan juga biji dengan total seberat 8,722 kg. Saat ini ketiga tersangka bersama barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta Selatan, Din Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kabar duka kembali datang dari dunia kedokteran. Diduga tekanan pekerjaan, dokter muda wanita tewas terjatuh di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Warga penghuni apartemen dihebohkan dengan peristiwa terjatuhnya seorang dokter muda wanita ZM dari lantai 18 ke lantai 2 di Kalibata, Jakarta Selatan. Petugas segera datang ke lokasi untuk mengevakuasi jasad dan mencari penyebab korban terjatuh. Korban sendiri merupakan warga asal Makassar yang tengah menjalani program dokter internship di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti korban bisa terjatuh. Sementara sejumlah saksi dan rekaman CCTV sudah diperiksa dan korban selama ini diketahui tinggal sendirian di apartemennya. Usai dievakuasi, jasad dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk menjalani otopsi. Usai diidentifikasi, jasad dibawa keluarga dan dibawa pulang ke kampung halamannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan lagi-lagi pemirsa, kasus dokter muda meninggal terulang untuk kesekian kali. Kasus terbaru dokter muda wanita tewas terjatuh di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Warga penghuni apartemen dihebohkan dengan peristiwa terjatuhnya seorang dokter muda wanita berinisial ZM. Korban jatuh dari lantai 18 sebuah apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan dan jasadnya tersangkut di lantai 2 apartemen. Korban berasal dari Makassar yang sedang menjalani program dokter magang di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Jadi informasi awal, korban tinggal sama orang tuanya berdua. Saat itu korban diajak pergi, namun korban tidak mau, korban bertahan di unit sendirian. Kasus kematian dokter muda di tanah air tak hanya 1 atau 2 kali terjadi. Sebelumnya Muhammad Zulfikar Rakel, seorang dokter koas yang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia asal Kalimantan Tengah, ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar mandi sebuah penginapan di Kota Lampung. Mengarah ke Kabupaten Siak, seorang dokter PPDS Universitas Riau peserta spesialis anestesi juga ditemukan meninggal dalam semak belukar. Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah mengantarkan pasien rujukan ke Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru. Tak lama sebelum peristiwa itu, Dr. Adrian Rantung, peserta PPDS Universitas Samratulangi juga ditemukan meninggal di kamar kosnya di Manado. Pada akhir Juni lalu, Dr. Ica ditemukan meninggal ketika bertugas di Nusa Tenggara Timur. Kepergiannya memicu berbagai tanggapan serta mendorong penelusuran atas informasi yang beredar di tengah masyarakat. Bergerak mundur ke Agustus 2024, meninggalnya Dr. Aulia Risma, peserta PPDS Universitas Diponegoro, justru menjadi awal terbongkarnya dugaan perundungan dan pemerasan di lingkungan PPDS. Perkara itu kemudian berkembang hingga penetapan sejumlah tersangka. Meski berada dalam perkara berbeda, peristiwa kematian ini menempatkan dunia pendidikan kedokteran dalam sorotan publik.
Tim Liputan iNews melaporkan. Miris bermaksud menegakkan aturan kepada siswa merokok, seorang guru SD di Balikpapan justru dikeroyok. Polisi tetapkan 3 tersangka pengeroyokan, 2 tersangka masih di bawah umur. Seorang guru SD di negeri Balikpapan Timur menjadi korban pengeroyokan setelah menegur seorang siswa SMA yang merokok. Dalam video yang viral, tampak korban mengendarai motor mendatangi sekelompok pelajar yang sedang merokok. Lantaran tak terima ditegur, para pelajar tersebut melakukan pemukulan hingga korban mengalami luka pada bagian wajah. Pasca kejadian, Polsek Balikpapan Timur menetapkan 3 tersangka, yaitu 1 orang dewasa dan 2 orang berstatus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Menetapkan 3 orang tersangka, terdiri dari 1 orang dewasa, inisial JS, dan 2 orang ABH. Untuk yang dewasa sudah kami lakukan penahanan. Polisi telah menahan 1 orang tersangka dewasa, sementara 2 orang berstatus anak berhadapan dengan hukum masih dalam pemeriksaan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai dilaporkan hilang usai terseret arus sungai di Kabupaten Pegunungan Arfak ditemukan tak bernyawa. Jenazah korban ditemukan warga dan keluarga setelah 9 hari pencarian. Ya pemirsa, hari ke-9 hari pencarian, jasad Yanto Idorwai, jurnalis TVRI Papua, akhirnya ditemukan. Presenter TVRI Papua Barat itu tewas dengan kondisi tersangkut bebatuan di kawasan air terjun Danau Anggi Gida, Kampung Sirsang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Aparat TNI dan Polri bersama warga mengevakuasi jenazah dari medan yang terjal dengan kondisi arus sungai yang deras dan cuaca pegunungan yang berubah-ubah. Jenazah korban dibawa ke RSUD Manokwari untuk pemeriksaan visum. Sehingga bisa memastikan bahwa almarhum saudara Yanto itu posisinya ada di Calabatu, di lokasi kejadian terpelinciatnya dia sekitar 10-15 meter di trap ketiga. Seorang pedagang nasi uduk yang gerobaknya hancur dirusak saat terjadi bentrokan di Jalan Matraman terharu saat mendapat gerobak pengganti. Pedagang ini hampir kehilangan mata pencariannya lantaran tidak punya biaya memperbaiki gerobak. Assalamualaikum. Selamat. Dari maju ya, maju ya. Tangis haru Rita, ibu pedagang nasi uduk ini seketika pecah saat mendapat bantuan gerobak pengganti miliknya yang dirusak saat terjadi bentrokan di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat hari Minggu lalu. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk selamat dia. Melarikan diri. Ia tak menyangka mendapat bantuan sebuah gerobak baru lantaran belum punya biaya untuk memperbaiki miliknya yang hancur saat dijaga putranya ketika bentrokan terjadi. Anak pertama. Berapa anaknya? Anaknya 2, yang 1 di Pondok Kasih. Sharing sama. Ia berharap tidak ada lagi keributan agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman. Pokoknya terima kasih banyak, demi Allah Teteh berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Ternyata kok di balik musibah Teteh ada orang yang peduli ke Teteh, sangat baik ke Teteh gitu. Kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah diselesaikan dengan kekerasan akan melahirkan hal yang lebih pahit lagi. Bisa diselesaikan duduk bareng lah. Ya. Sebelumnya, gerobak penjual nasi uduk menjadi sasaran pengerusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli lalu. Perusakan diduga dipicu ketidaksenangan kedua pemuda berboncengan sepeda motor yang ditegur pelanggan nasi uduk ketika menggeber suara motor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat tidak dikaitkan dengan isu etnisitasi. Pramono menegaskan bahwa Jakarta terbuka bagi siapapun. Menurut Pramono Anung, persoalan di Jalan Tambak Menteng merupakan fakta yang terjadi di lapangan dan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk menahan diri agar tidak memperluas konflik. Pramono menegaskan Jakarta harus menjadi kota yang aman dan damai bagi siapapun. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan menjaga kondusivitas di ibu kota. Jakarta ini adalah kota yang sangat terbuka. Keanekaragaman di Jakarta itu selama ini terjaga dengan baik. Sehingga saya betul-betul tidak mau ada isu berkaitan dengan etnisitas di Jakarta. Karena Jakarta yang sudah aman, nyaman, tentram, bahwa kemudian ada persoalan seperti di Matraman itu adalah realitas yang ada. Tetapi saya meminta kepada semuanya untuk menahan diri dan kita menyelesaikan dengan kepala dingin. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan keprihatinan serta duka mendalam atas bentrokan di Jalan Tambak Matraman, Jakarta Pusat yang menelan 1 korban jiwa. Selain telah menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta tokoh masyarakat, Pram juga meminta para pelaku bentrok ditindak tegas. Melakukan dan menginstruksikan kepada jajaran pemerintah DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guna menjaga situasi agar tetap berjalan dengan kondusif dan damai. Pemerintah Jakarta sepenuhnya menaruh harapan setinggi mungkin kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, sebagai Gubernur Jakarta, saya menghimbau kepada semua masyarakat kita untuk kepala dingin, tidak melakukan tindakan provokasi yang berpotensi untuk memperluas konflik, tidak menyebarkan informasi atau disinformasi yang tidak berdasarkan fakta, dan tidak... Pemirsa, harimau putih bernama Anggun yang menjadi daya tarik Kebun Binatang Semarang dinyatakan mati. Satwa langka itu mengalami infeksi diduga akibat kesalahan prosedur anestesi oleh tim perawat satwa. Seekor satwa langka harimau putih bernama Anggun milik Kebun Binatang Semarang ini terekam amatir saat sekarat hingga mati dan viral. Akibatnya, kematian satwa ikon Kebun Binatang Semarang ini menjadi pukulan bagi pemerintah kota Semarang. Diduga penyebab kematian dipicu kesalahan prosedur anestesi yang memicu abses hingga infeksi parah di bagian leher. Kehilangan ini pun sangat disesalkan karena selama ini Anggun menjadi ikon dan daya tarik wisatawan datang ke Kebun Binatang Semarang. Wali Kota Semarang pun meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti yang melatar belakangi kematian Anggun. Selain itu, diharapkan hasil penyelidikan bisa menjadi bahan evaluasi petugas yang bertanggung jawab dalam perawatan satwa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Mobil terbakar saat parkir di depan restoran cepat saji. Api diduga akibat korsleting di bagian mesin. Pemirsa, api dengan cepat membesar dari bagian kap mesin saat mobil terbakar di parkiran restoran cepat saji Jalan Ahmad Yani, Padang Barat. Pengemudi cepat menyelamatkan diri saat mengetahui mobilnya terbakar. Api mulai terlihat saat mobil baru saja masuk dan akan parkir. Api baru bisa dipadamkan setelah 30 menit petugas damkar berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan dan kendaraan lain. Diduga api dipicu hubungan pendek arus listrik di bagian mesin. Pemirsa, bayi laki-laki ditemukan di bagasi mobil milik panti asuhan di Ngawi, Jawa Timur. Bayi diduga sengaja dibuang agar dirawat di panti asuhan. Mendengarkan
tangisan bayi, cuma oek gitu. Saya cari belum ada, terus saya masuk, ada tangisan lagi, oek, saya keluar, saya mencari di sekeliling, terus bayinya itu nangis lagi, oek, saya lalu ke mobil untuk mencari lagi, kayak kelihatannya ada di mobil, dan ternyata ada di bagasi. Polisi datang ke TKP, mewawancara saksi dan mencari orang yang tega menelantarkan bayi. Melaporkan adanya penemuan bayi. Berikutnya, Kanit Reskrim bersama KSPK dan saya mendatangi TKP, cek keberadaan dan kebenaran dari laporan tersebut. Dan benar, saat itu kita temukan anak kemungkinan baru 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam baru dilahirkan. Saat ini, bayi dirawat di ruang khusus Rumah Sakit Suroto Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bayi berusia 8 bulan di Batanghari, Jambi hilang setelah sempat dititipkan di rumah aman. Diduga bayi tersebut dijual oleh ayahnya kepada warga suku Anak Dalam. Femi, ibu bayi perempuan berusia 8 bulan di Batanghari, Jambi, berlinang air mata setelah lama tak bertemu buah hatinya. Diduga dijual suaminya sendiri seharga 20 juta rupiah. Korban dijual kepada warga suku Anak Dalam atau orang rimba awal Juli lalu di Desa Malapar, Muara Bulian. Pelaku kerap melakukan KDRT dan mengancam serta meminta anaknya diserahkan padanya. Sang bayi sempat dibawa ke rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk menjalani observasi, namun diduga bayi diculik sekelompok orang. Berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah Pak. Minta tolong sama siapa? Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya. Bayi Gia itu telah diserahkan ke ibu yang di Rantau Gedang itu. Kemudian ibu itu menyerahkan sejumlah uang sebesar 20 juta kepada saudara Teddy. Maka kuat indikasi kami bahwa di sini ada dugaan telah terjadi TPP atau tindak pidana perdagangan orang. Pihak Polres Batanghari maupun UPTD PPA hingga kini belum memberikan keterangan adanya dugaan tindak perdagangan orang kepada seseorang yang diduga suku Anak Dalam. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat disatroni maling. Sebanyak 177 belangko buku nikah dilaporkan hilang. Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat disantroni maling. Bukan uang ataupun barang elektronik, pencuri justru menggasak belangko buku nikah sebanyak 177 paket yang tersimpan di sebuah laci di ruang kepala kantor. Selain mengambil dokumen penting, pelaku juga merusak pintu samping kiri kantor serta membobol laci tempat penyimpanan belangko. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga masuk melalui pintu samping kantor dengan cara mencongkel. Kasus tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan kantor yang menemukan kantor tak terkunci. Kayaknya kan panik tuh ya, langsung masuk melihat komputer masih utuh. Makanya saya nelpon sama Pak Ajis nih, atasan saya nelpon. Nah, kata Pak Ajisnya cek ruangan yang lain, ruangan lain udah aman kata saya tuh. Terus saya suruh buka ruang Pak Kepala, ya saya buka, barang lihat di situ lacinya udah kebuka, nggak ada buku nikah. Kasus pencurian masih dalam penyelidikan Polres Cirebon Kota. Polres Tabanan, Bali mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga berujung tewasnya seorang warga. Korban dikeroyok massa hingga tewas karena diduga mencuri ayam. Tangis pilu sang anak pecah di depan jasad ayahnya.
Polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga korban tewas. Kelima tersangka berinisial B, C, W, dan S. Kini polisi tengah melakukan pemeriksaan terkait peran masing-masing tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya potongan besi dan bambu yang digunakan pelaku menganiaya korban. Karena saat ini kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa. Seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria. Dan juga ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan. Sebelumnya, seorang bocah perempuan memanggil-manggil ayahnya yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya viral di media sosial. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Culegi, Desa Batunya Batu Riti, Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang diduga digunakan oleh korban. Saat ini, kelima tersangka pelaku pengeroyokan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, pengeroyokan terduga maling ayam menuai simpati. Mirisnya keluarga korban baru mengetahui korban meninggal dikeroyok warga setelah rekaman kejadian viral di media sosial. Duka mendalam masih menyelimuti keluarga KD, pria yang tewas dikeroyok massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Culegi, Tabanan, Bali, Jumat lalu. Miris, keluarga korban mengaku awalnya tidak mengetahui korban meninggal akibat pengeroyokan. Keluarga korban baru mengetahui fakta bahwa korban meninggal setelah dikeroyok massa setelah rekaman kejadian viral di media sosial. Karena saya kirain ya matinya mati biasa gitu. Artinya dari pihak kepolisian tidak menjelaskan langsung kalau ini korban meninggal karena dikeroyok gitu? Tidak. Nyampe dari rumah itu udah lagi seharinya itu baru kelihatan di medsos ada yang muslim itu. Kaget tadinya saya. Awalnya saya menandatangani perdamaian, akhirnya istri almarhum tidak terima dia. Ini itu ya. Kondisi. Ya karena kelihatan kondisinya suaminya itu ya, seperti itu. Kasus menyayat hati ini viral dan mengundang gelombang simpati masyarakat. Sejak Senin pagi, bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan ke rumah duka KD, Desa Sidatapa, Buleleng, Bali. Termasuk bantuan deposito, sembako, sepeda motor, dukungan pendidikan, dan lain sebagainya. Sementara, polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi massa hingga korban tewas. Polisi pun tengah lakukan pemeriksaan terkait peran masing-masing tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya potongan besi dan bambu, serta pakaian yang digunakan pelaku menganiaya korban. Dari Buleleng, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kematian Sutrimo, pria yang diduga Karumga Febri Adriansyah, hingga kini masih misteri. Polisi tak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban ditemukan tidak wajar. Polda Metro Jaya hingga kini masih mengusut penyebab kematian Sutrimo, pria yang diduga kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar. Memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro-justusianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Selain meminta keterangan dari saksi, olah tempat kejadian perkara juga telah dilaksanakan.
Digelar di Modern Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga sudah tidak beroperasi bahkan sejak 5 tahun lalu. Pria bernama Sutrimo sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik terbengkalai Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun ketika tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Dari identitasnya, warga menduga Sutrimo sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga Pantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang saat ini terseret kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian anggota keluarganya. Keluarga ikhlas menerima kematian kepala keluarga mantan Jampitsus. Rasa duka masih menyelimuti keluarga Sutrimo di desa Wilahar Wangon, Banyumas. Meninggalnya duda berusia 42 tahun ini tetap meninggalkan kehilangan. Namun keluarga tidak akan melakukan upaya hukum menerima kematian Sutrimo dengan ikhlas. Pekerja rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ini meninggal diduga karena penyakit gula yang sudah akut. Itu pihak keluarga tidak akan menuntut apapun ya Mbak Mary ya. Nggak menuntut. Cuma minta doanya saja, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamini dosa-dosanya, yang keluarga yang ditinggalkan juga diparingi sehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar pada Kamis malam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Hingga saat ini Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya sudah ditetapkan tersangka. Usai menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Khairul Anwar sebagai tersangka dugaan korupsi dana operasional sebesar 10,2 miliar rupiah, penyidik Kejati Jawa Timur mulai memburu tersangka lain. Pengembangan kasus dilakukan dengan memeriksa saksi-saksi tambahan. Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Apalagi dugaan korupsi dilakukan sudah sejak lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Kasus korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Mantan Direktur KBS periode 2016-2024 Khairul Anwar diduga melakukan korupsi dana operasional senilai 10,2 miliar rupiah. Khairul Anwar diduga mempermainkan dana operasional seperti biaya pakan satwa hingga sarana dan prasarana di Kebun Binatang Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sunda Malam. Serangan drone hantam fasilitas minyak Abqaiq Saudi Aramco. Houthi menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi, Aramco di Abqaiq, dihantam drone Senin siang. Arab Saudi menuduh milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak sebagai pelaku serangan. Sementara secara terpisah pemirsa, Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan drone ini memicu kebakaran hebat yang terlihat hingga citra satelit NASA. Abqaiq merupakan pabrik stabilisasi minyak mentah terbesar di dunia yang memproses sekitar 5 hingga 7% pasokan minyak global. Serangan ini menambah tekanan terhadap minyak global. Tak hanya kilang minyak
pemirsa, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Serangan ini menyebabkan tempat penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Serangan ini bagian dari eskalasi terhadap serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi di pesisir Laut Merah. Yanbu merupakan titik penting ekspor minyak Arab Saudi. Lokasi ini menjadi jalur alternatif untuk menghindari Selat Hormuz. Arab Saudi masih memiliki terminal Yanbu Utara yang dapat digunakan untuk ekspor. Di tengah jeda serangan, Iran terus memperkuat militernya kali ini. Mereka mengembangkan drone Karar bersayap rudal Majid untuk menghadapi MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Drone jet Karar milik Iran kini dilengkapi rudal interceptor Majid. Kombinasi ini diklaim mampu menghancam drone canggih Amerika Serikat seperti MQ-9 Reaper. Drone Karar akan digunakan oleh unit pertahanan udara Iran, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Untuk mencegat drone, musuh harus mengerahkan jet tempur berawak yang jauh lebih mahal. Sementara itu pemirsa, kondisi di Selat Hormuz masih tegang. Sejumlah kapal berlabuh dan menunggu izin Iran untuk lintasi jalur strategis tersebut. Antrean kapal terjadi di jalur air strategis menunggu izin Iran untuk melintas. Iran dan Oman terus berunding untuk memastikan jalur aman bagi kapal lintas Hormuz. Sementara Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Pemirsa, puluhan ABK diselamatkan dari kapal kargo Vietnam tenggelam akibat cuaca buruk Laut China Selatan. 29 ABK kapal kargo Vietnam terombang-ambing di Yongshou Reef, Laut China Selatan. Para ABK kemudian dinaikkan ke kapal penyelamat Tiongkok. Sebelum tenggelam, kapal Hoi Nguyen 18 Vietnam diketahui membawa 62 ABK. Jumlah ABK berhasil diselamatkan menjadi 45 orang, 17 ABK dalam pencarian. Sementara itu, topan Nol membawa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang laut tinggi menerjang kota Huizhou dan seluruh wilayah di provinsi Guangdong, China. Hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah lokasi, termasuk fasilitas pembangkit listrik. Topan Nol ke-12 tahun ini mendarat di Huizhou sejak Minggu pagi, membawa cuaca buruk ke Guangdong dan Provinsi Fujian.